Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang selalu memanggilmu? Sebuah cahaya yang tak tampak oleh mata, namun terasa hangat di kedalaman jiwa. Ia tidak berteriak, ia hanya berbisik lembut, mengajakmu untuk kembali mengingat. Hari ini, aku ingin mengajakmu berjalan bersama. Bukan di jalan berdebu yang dilalui kaki, tetapi di jalan sunyi yang hanya bisa dilalui hati. Perjalanan ini bukan tentang aku atau engkau semata, melainkan tentang kita, tentang jiwa yang haus akan kasih-Nya, tentang rindu yang tak pernah selesai kepada Rasulullah. Bayangkan, setiap hembusan nafasmu adalah bisikan cinta, setiap detak jantungmu adalah ketukan di pintu rahmat, dan setiap solawat yang kita lantunkan adalah kunci yang membuka pintu itu. Maukah engkau menemaniku? Maukah engkau membiarkan hatimu dibimbing oleh cahaya yang tak terlihat, namun mampu mengubah segalanya? Mari kita mulai dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang lapang. Biarkan setiap kata yang kita dengar menjadi air yang menyucikan luka, dan setiap cahaya yang kita temui menjadi pelita yang membimbing langkah pulang. Bab 1. Cahaya yang menghidupkan kembali hati yang mati. Pernahkah engkau merasa hatimu begitu sepi meski berada di tengah keramaian? Seakan ada ruang kosong di dalam dada yang tak bisa diisi oleh apapun. Meski engkau telah mencoba segala cara, hiburan, tawa, bahkan pencapaian dunia yang kau kira akan membawa bahagia. Semua itu ternyata hanya penawar sesaat. Di balik senyum yang kau tunjukkan pada dunia, ada kegersangan batin yang tak terucap. Di saat seperti itulah Allah memberi kita sebuah kunci, sebuah lantunan yang tidak hanya menggetarkan telinga, tapi juga mengguncang inti jiwa. Lantunan itu adalah sholawat, sebuah cahaya yang datang bukan dari lampu, bukan dari matahari, tetapi dari nur yang Allah tanamkan di hati hamba-hamba yang mau mengingat dan memuliakan kekasihnya, Rasulullah. Sholawat bekerja dengan cara yang halus, hampir tanpa kita sadari. Saat bibir mengucapkannya, getarannya menyentuh lapisan-lapisan hati yang selama ini membeku. Ia seperti hujan lembut yang turun di tanah yang retak dan kering. Tidak menghantam keras, tidak memaksa, tetapi perlahan meresap, membasahi, dan menghidupkan kembali sesuatu yang lama tertidur. Di awal mungkin kau hanya melafalkannya sebagai rutinitas, namun lama-lama ada rasa hangat yang mengalir, seperti cahaya fajar yang pelan-pelan mengusir gelap malam. Ada rahasia besar dalam setiap lafaz sholawat. Setiap hurufnya adalah doa, setiap suaranya adalah panggilan cinta. Saat engkau mengucapkannya, malaikat ikut mengulanginya, dan rahmat Allah mulai mengalir kepadamu. Dan rahmat itu, seperti air murni yang membersihkan, menyapu debu-debu kesedihan yang menempel di hatimu. Tanpa kau sadari, beban yang berat itu mulai terasa lebih ringan. Luka lama yang kau pikir tak akan pernah sembuh, mulai menyusut, diganti dengan rasa tenang yang sulit kau jelaskan dengan kata-kata. Sholawat bukan hanya memanggil kembali kehidupan di dalam hatimu, tetapi juga membawamu pulang ke arah yang sebenarnya, ke jalan di mana jiwamu merasa aman dan terlindungi. Seperti seorang musafir yang tersesat lama di padang pasir, lalu tiba-tiba melihat cahaya obor yang menuntunnya menuju rumah. Dalam setiap lantunan sholawat ada arah pulang itu. Kau mungkin tak tahu persis kemana langkahmu dibawa, tetapi kau merasakan keyakinan bahwa arah ini adalah arah yang benar. Dan saat kau terus mengucapkannya, kau akan menyadari satu hal yang sangat penting. Sholawat bukan hanya tentang memuji Rasulullah, tetapi tentang membiarkan cahaya beliau memancar ke dalam hidupmu. Cahaya itu tidak memaksa, tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan dan memberi arah. Seperti matahari yang tidak pernah lupa terbit setiap pagi, sholawat akan selalu ada untuk membangunkan hati yang lelah, menghidupkan jiwa yang letih, dan mengingatkan kita bahwa di tengah segala gelapnya dunia, selalu ada nur yang menuntun kita pulang. Bab 2. Jalan rahasia menuju kasih sayang Allah. Ada banyak jalan di dunia ini, tapi tidak semua jalan mengantarkan kita kepada ketenangan yang abadi. Sebagian jalan penuh gemerlap, tapi di ujungnya hanya ada kelelahan.
Sebagian lagi tampak indah, tetapi sesungguhnya menjerumuskan kita semakin jauh dari Allah. Di antara semua jalan itu, ada satu jalan yang istimewa, jalan yang halus, yang sering terlewatkan karena kesederhanaannya, namun membawa kita langsung menuju kasih sayang Allah. Jalan itu adalah sholawat. Ia tidak memerlukan kekuatan fisik, tidak memerlukan harta, bahkan tidak memerlukan kemampuan yang luar biasa. Yang ia perlukan hanyalah hatimu, kesediaanmu untuk menyebut nama Rasulullah dengan penuh cinta dan hormat. Sholawat adalah kunci yang membuka pintu rahmat yang selama ini terkunci rapat. Saat kau mengucapkannya, seolah langit merunduk mendengarkan. Malaikat menyalin setiap kata, lalu membawanya naik sebagai persembahan kepada Allah. Dan Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas, membalasnya dengan menurunkan rahmat yang jauh lebih besar daripada yang kita sanggup bayangkan. Bayangkan saja, engkau mengucapkan satu sholawat dan Allah membalas dengan 10 rahmat untukmu. Itu bukan sekadar imbalan, itu adalah limpahan kasih dari pemilik segala cinta. Dalam kasih sayang Allah ada ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Kekayaan bisa memberi rasa aman sementara, tetapi rahmat Allah memberi rasa aman yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Kekuasaan bisa membuatmu dihormati di dunia, tetapi rahmat Allah membuatmu dimuliakan di hadapan makhluk langit. Semua ini bisa datang melalui sholawat, sebab sholawat bukan hanya pujian kepada Nabi, tapi juga pengakuan bahwa kita mencintainya karena Allah, dan kita berharap Allah mencintai kita sebagaimana Dia mencintai kekasihnya. Kadang kita merasa untuk mendapat kasih sayang Allah, kita harus menjadi sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah jatuh. Namun sholawat mengajarkan hal yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa yang penting adalah hatimu yang mau kembali, meskipun penuh luka, meskipun penuh dosa. Setiap sholawat adalah langkah pulang, dan setiap langkah pulang akan selalu disambut dengan senyum kasih dari Allah. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Sebuah pelukan yang menerima kita tanpa syarat, tanpa penolakan. Jika engkau mengucapkan sholawat dengan kesadaran ini, maka setiap lafaznya akan menjadi cahaya yang menuntunmu di jalan hidup. Jalan ini mungkin sunyi, mungkin tidak banyak yang memahaminya, tapi di ujungnya ada pertemuan dengan cinta yang paling agung. Dan saat kau sampai di sana, kau akan tahu bahwa semua langkah, semua waktu, semua nafas yang kau habiskan untuk sholawat adalah perjalanan terbaik yang pernah kau tempuh. Bab 3, Sholawat dan Rahasia Perubahan Takdir. Takdir adalah misteri besar yang sering membuat manusia merasa tak berdaya. Kita dilahirkan tanpa memilih, diuji tanpa diminta, dan menghadapi jalan hidup yang kadang terasa terlalu berat untuk dipikul. Namun di balik semua itu, Allah memberi kita sebuah rahasia. Ada doa-doa yang mampu menggoyangkan garis takdir, menggeser gelap menjadi terang, mengubah getir menjadi manis. Di antara doa-doa itu, sholawat menempati tempat yang istimewa. Ia bukan sekadar permohonan, tetapi pujian yang diselimuti cinta, doa yang dibungkus penghormatan, dan munajat yang mampu mengetuk pintu langit dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak. Mungkin hari ini kau berada di titik hidup yang membuatmu hampir menyerah. Pintu-pintu terasa tertutup dan langkahmu seperti terhenti. Tapi di tengah keputusasaan itu, cobalah biarkan sholawat mengalir dari hatimu. Jangan terburu-buru menuntut perubahan, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Sebab sholawat tidak hanya mengubah keadaan luar, ia lebih dulu mengubah isi hatimu, mencabut akar kegelisahan, menanamkan ketenangan, dan menyalakan harapan yang sempat padam. Perubahan takdir tidak selalu datang seperti kilat yang menyambar, kadang ia datang seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Kau mungkin tak menyadari perubahannya dari hari ke hari, tapi tiba-tiba kau menyadari bahwa bebanmu berkurang, langkahmu terasa lebih ringan, dan hatimu mulai melihat cahaya di ujung jalan. Semua itu bisa dimulai dari satu sholawat yang kau ucapkan dengan tulus, dari hati yang benar-benar rindu pada Rasulullah. Ada kisah tentang para hamba Allah yang mengalami jalan hidup yang kelam, namun diubah menjadi cahaya karena istiqamah bersolawat. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka punya luka, punya masa lalu yang pahit. Tapi setiap kali bibir mereka mengucapkan sholawat, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbing mereka keluar dari kegelapan.
Hingga suatu hari, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang dulu bahkan tak berani mereka impikan. Dan engkau pun bisa mengalami hal yang sama. Tak peduli seberapa rumit hidupmu, seberapa besar masalah yang kau hadapi, atau seberapa jauh kau merasa tersesat, jika kau mau membiarkan sholawat menjadi bagian dari nafasmu, kau akan melihat takdirmu bergerak menuju cahaya. Mungkin pelan, mungkin sunyi, tapi pasti. Sebab rahmat Allah yang turun melalui sholawat tidak pernah sia-sia, dan setiap tetes rahmat itu akan menuntunmu ke arah yang telah Allah siapkan untuk kebaikanmu. Bab 4. Lautan cahaya di dalam diri. Banyak orang mencari cahaya di luar dirinya. Mereka mencarinya di tempat-tempat yang jauh, di puncak gunung, di tengah keramaian kota, atau di balik pencapaian dunia yang membanggakan. Tapi seringkali mereka pulang dengan tangan hampa, karena cahaya yang mereka cari sebenarnya tidak pernah berada di luar. Cahaya itu ada di dalam diri, dalam sebuah samudra yang luas dan dalam, yang telah Allah letakkan di hati setiap hamba. Sayangnya, lautan ini sering tertutup kabut kelalaian dan ombak dosa, sehingga kita tak lagi menyadari keberadaannya. Sholawat adalah angin lembut yang mengusir kabut itu, membuka pandangan kita agar bisa melihat kembali pantulan cahaya di permukaan lautan batin. Saat sholawat mengalir dari bibirmu, lautan itu mulai beriak. Riaknya tenang namun kuat. Ombak kecilnya membawa pesan damai yang meresap ke seluruh tubuhmu. Kau akan merasakan ketenangan yang tak kau dapatkan dari hiburan dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi atau orang lain. Ini adalah ketenangan yang datang dari Allah, yang dititipkan melalui nur Rasulullah, dan disampaikan kepadamu melalui setiap lafaz sholawat yang kau ucapkan. Di dalam lautan itu ada rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Rahasia tentang siapa dirimu sebenarnya, tentang mengapa kau diciptakan, dan kemana arah hidupmu seharusnya. Namun, rahasia itu hanya terbuka bagi mereka yang sabar menjaga sambungan hati mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Sholawat adalah kunci yang membuka pintu-pintu rahasia itu satu persatu. Kau tak perlu memaksa atau terburu-buru, sebab setiap kali kau bersolawat, satu lapisan tirai di hatimu akan terangkat. Dan sedikit demi sedikit, cahaya itu akan memenuhi ruang-ruang yang dulu gelap. Kadang, kau akan merasakan seperti berada di tepi pantai batinmu. Memandang luasnya samudra cahaya itu dengan rasa takjub. Takjub karena ternyata ia selalu ada, bahkan di saat kau merasa hancur dan sendirian. Takjub karena meskipun hatimu pernah keruh, lautan itu tetap bersih di dasarnya. Inilah karunia Allah. Dia tidak pernah mencabut cahaya itu darimu, hanya menunggu sampai kau mau kembali menyelaminya. Dan sholawat adalah perahu yang akan membawamu masuk, mengarungi lautan yang tak akan pernah membuatmu tenggelam. Jika kau sudah menemukan lautan cahaya itu, jagalah ia dengan segenap hatimu. Jangan biarkan ombak dunia menutupinya lagi. Teruslah bersolawat, biarkan riaknya menjadi musik yang menenangkan jiwamu setiap hari. Sebab selama perahu solawat masih berlayar di lautan batinmu, kau tidak akan pernah kehilangan arah. Dan di setiap perjalanan itu, kau akan semakin paham bahwa yang kau cari selama ini bukanlah cahaya dari luar, tetapi cahaya dari dalam, yang sejak awal sudah Allah titipkan padamu. Bab 5. Getaran cinta yang mengubah jiwa. Ada sesuatu yang tidak terlihat, namun mampu mengubah seluruh arah hidup seseorang. Getaran cinta. Bukan cinta yang fana, yang datang dan pergi bersama waktu, melainkan cinta yang kekal, cinta kepada Rasulullah. Sholawat adalah bahasa cinta itu. Ia bukan sekadar susunan kata, melainkan denyut hati yang mengalir keluar melalui suara. Ketika engkau bersolawat, sejatinya engkau sedang mengirimkan sinyal cinta kepada beliau. Dan yang menakjubkan, cinta itu tidak berhenti di sana. Ia memantul kembali kepadamu, membawa serta kedamaian, keberkahan, dan kekuatan yang tak kau sangka sebelumnya. Cinta yang mengalir melalui sholawat bekerja secara halus. Ia tidak memaksamu untuk berubah secara tiba-tiba, tapi ia mengubahmu dari dalam, sedikit demi sedikit. Ia melembutkan hati yang keras, menghangatkan jiwa yang dingin, dan menghidupkan rasa yang sebelumnya mati. Bahkan orang yang hatinya paling tertutup pun, jika bersedia melafazkan sholawat dengan tulus, akan merasakan ada sesuatu yang berbeda, seperti sebuah pintu kecil
yang mulai terbuka di dalam batin. Dalam setiap getaran solawat, ada energi yang tak bisa diukur oleh panca indera. Energi ini menghubungkanmu dengan mata rantai panjang para pecinta Rasulullah dari zaman ke zaman. Bayangkan setiap kali engkau bersolawat, engkau sedang berdiri di barisan yang sama dengan para sahabat, para tabi'in, para wali dan hamba-hamba Allah yang penuh cinta. Getaran itu melewati mereka sampai kepadamu, lalu terus mengalir ke generasi berikutnya. Kau bukan lagi sendiri, tapi menjadi bagian dari arus getaran cinta. Itu tidak hanya membuat hatimu lembut, tapi juga menguatkan langkahmu. Kau akan merasakan keberanian untuk menghadapi hidup, karena kau tahu hatimu tidak lagi kosong. Setiap tantangan menjadi lebih ringan ketika di dalamnya ada cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah. Bahkan ketika dunia mencoba memadamkan semangatmu, getaran cinta itu akan selalu menyalakan pelita di hatimu, membuatmu tetap berjalan di jalur yang benar. Dan suatu hari nanti, ketika kau telah lama mengarungi hidup dengan solawat, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal, semua perubahan baik yang terjadi dalam hidupmu bermula dari getaran cinta itu. Cinta yang tidak terlihat tetapi mengubah segalanya. Cinta yang tidak pernah mengkhianati, tidak pernah meninggalkan, dan selalu menuntunmu kembali kepada Allah. Inilah rahasia besar solawat. Ia bukan hanya doa, ia adalah cinta yang hidup. Bab 6. Menyulam kesabaran dengan benang solawat. Hidup ini tidak pernah berjalan mulus tanpa ujian. Ada saat-saat di mana kita merasa semua pintu tertutup, semua harapan memudar, dan setiap langkah terasa berat. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran adalah perisai yang melindungi hati dari keputusasaan. Namun kesabaran bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia perlu dirawat, dijaga, dan disulam dengan sesuatu yang mampu menguatkannya. Solawat adalah benang halus yang dapat menyulam kesabaran di dalam hati, mengikatnya dengan rasa pasrah dan keyakinan kepada Allah. Ketika kau bersolawat di tengah kesulitan, sebenarnya kau sedang berbicara kepada jiwamu sendiri. Tenanglah, semua ini berada dalam genggaman Allah. Lafaz-lafaz solawat menjadi seperti jahitan lembut yang menutup sobekan rasa putus asa. Ia menyambungkan kembali hati yang retak, menguatkan titik-titik lemah yang hampir runtuh. Dan dalam jahitan itu, ada nur yang memancar, mengingatkan bahwa setiap luka hanyalah sementara, sementara rahmat Allah kekal selamanya. Kesabaran yang lahir dari solawat bukanlah kesabaran pasif yang hanya diam menunggu. Ia adalah kesabaran yang aktif, yang membuatmu tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi tanpa kehilangan ketenangan batin. Solawat membisikkan di telingamu bahwa tidak ada satupun langkah yang sia-sia selama kau berada di jalan Allah. Bahkan saat hasil belum terlihat, setiap detik yang kau isi dengan solawat adalah bekal yang akan kembali padamu dalam bentuk pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Dalam kesabaran itu, kau akan menemukan bahwa rasa gelisah berkurang, rasa takut memudar, dan rasa percaya bertambah. Sebab solawat bukan hanya menghubungkanmu dengan Rasulullah, tetapi juga dengan sifat-sifat beliau yang penuh keteguhan dan kelembutan. Semakin sering kau bersolawat, semakin sifat-sifat itu tertanam dalam hatimu. Kau akan belajar untuk tidak tergesa-gesa, tidak mudah marah, dan tidak kehilangan arah, bahkan ketika jalan terasa panjang dan melelahkan. Dan kelak, saat ujian itu berlalu, kau akan melihat hasil sulaman kesabaran itu. Hatimu menjadi lebih kokoh, jiwamu lebih lembut, dan langkahmu lebih yakin. Semua itu terjadi karena setiap hela nafasmu diisi dengan solawat yang menguatkan dan menenangkan. Solawat telah menjadi benang yang tidak hanya menyulam kesabaran, tetapi juga mengikat hatimu dengan tali cinta dan kepasrahan yang tak akan pernah putus. Bab 7. Langkah kecil menuju keabadian. Banyak orang mengira bahwa untuk mencapai kedekatan dengan Allah, kita harus melakukan sesuatu yang besar, megah, dan penuh pengorbanan. Padahal dalam pandangannya, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa memiliki nilai yang tak terukur. Solawat adalah salah satu langkah kecil itu. Sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus menunggu waktu atau tempat tertentu. Namun, di balik kesederhanaannya,
solawat membawa kita menapaki jalan yang perlahan, tapi pasti mengarah kepada keabadian. Setiap kali lidahmu mengucap solawat, sebenarnya kau sedang menanam sebuah benih di taman keabadian. Mungkin hari ini kau belum melihat hasilnya. Mungkin hari-hari terasa sama saja, dan dunia tidak tiba-tiba berubah hanya karena kau bersolawat. Tapi di alam yang tak terlihat, benih itu tumbuh. Ia disiram dengan rahmat Allah, dijaga oleh malaikat, dan suatu saat akan berbunga dengan cahaya yang membuat langkahmu di akhirat menjadi ringan. Langkah kecil itu seringkali dianggap remeh oleh diri kita sendiri. Kita terbiasa mencari hal-hal besar untuk merasa berarti, padahal Allah tidak menilai dari besarnya tindakan, melainkan dari ketulusan hati. Itulah mengapa solawat memiliki kekuatan yang tak terlihat. Ia mungkin singkat, tapi ketulusannya dapat membuka pintu-pintu langit. Bahkan di hari di mana kau merasa lemah, letih dan tak mampu berbuat banyak, satu kalimat solawat yang keluar dari hatimu bisa lebih berat timbangannya daripada amal yang terlihat megah namun kosong dari cinta. Perlahan langkah kecil itu akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Kau akan menyadari bahwa solawat mulai mengisi jeda-jeda hidupmu, di perjalanan, di sela pekerjaan, atau di tengah malam yang sunyi. Tanpa disadari, hidupmu akan penuh dengan momen-momen yang terhubung langsung kepada Allah melalui Rasul-Nya. Inilah perjalanan yang tidak hanya membawamu kepada kebahagiaan sementara, tetapi juga kepada kebahagiaan yang kekal. Dan ketika tiba saatnya meninggalkan dunia ini, langkah-langkah kecil yang kau ambil melalui solawat akan menjadi jalan bercahaya yang menuntunmu pulang. Di sana, semua benih yang pernah kau tanam akan mekar menjadi kebahagiaan abadi. Solawat yang dulu kau ucapkan dengan sederhana di dunia akan menjadi sambutan hangat di akhirat, membawa dirimu kepada keabadian yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mencintai dan mengikuti Rasul-Nya. Bab 8. Menemukan diri di tengah cahaya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa kehilangan arah. Kita berjalan tapi tak tahu kemana tujuan sebenarnya. Kita berusaha tapi hati terasa kosong. Dalam kekosongan itulah seringkali kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Solawat datang seperti cahaya lembut yang menembus kabut kebingungan. Ia tidak memaksa kita untuk berubah seketika, tapi perlahan membimbing kita menemukan kembali arah, menemukan kembali jiwa yang pernah kita abaikan. Setiap lantunan solawat seperti sebuah cermin yang memantulkan bayangan diri kita, bukan diri yang dibentuk oleh penilaian manusia, melainkan diri yang Allah lihat. Di sana kita menemukan bahwa hati kita sebenarnya masih memiliki ruang untuk cinta, untuk kebaikan, dan untuk pengampunan. Cahaya yang dibawa oleh solawat mengungkap bagian-bagian diri yang selama ini tersembunyi di balik debu kesalahan dan kelalaian. Semakin sering kita bersolawat, semakin jelas kita melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Bukan sekadar manusia dengan segala kekurangan, tapi juga hamba yang memiliki potensi untuk dekat dengan Allah. Solawat mengajarkan bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh arah langkah yang kita ambil hari ini. Dan setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang membuat kita semakin bersinar, meski mungkin cahaya itu belum terlihat oleh orang lain. Menemukan diri di tengah cahaya berarti menyadari bahwa kita diciptakan bukan untuk tersesat, tetapi untuk kembali. Dan solawat adalah peta yang menunjukkan jalan pulang itu. Dalam setiap kata yang kita ucapkan, ada penegasan bahwa kita memilih untuk kembali, memilih untuk tetap berada di jalur yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati. Cahaya ini tidak hanya menghangatkan hati, tapi juga menuntun akal dan perbuatan, agar selaras dengan cinta yang kita panjatkan. Dan ketika cahaya itu telah memenuhi hati, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kesulitan tetap ada, ujian tetap datang, tapi kita tidak lagi merasa sendirian. Kita tahu siapa diri kita tahu tujuan kita, dan kita tahu jalan yang harus ditempuh. Solawat telah menuntun kita untuk menemukan kembali diri kita. Diri yang Allah cintai, diri yang Rasulullah doakan, dan diri yang akan melangkah pasti menuju cahaya abadi. Bab 9. Ketika doa menjadi nafas.
Ada satu tahap dalam perjalanan hati ketika doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan menjadi bagian dari diri, menjadi nafas yang tak bisa dipisahkan dari hidup. Pada tahap ini, sholawat tidak hanya diucapkan saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi mengalir begitu saja, seperti udara yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Ia menjadi pengingat yang hidup, yang tidak hanya hadir di waktu tertentu, tapi mewarnai setiap detik keberadaan kita. Saat sholawat menjadi nafas, ia tidak lagi terasa sebagai beban yang harus diucapkan dengan usaha keras. Ia hadir secara alami, di tengah senyum, di tengah tangis, di saat kita sedang bekerja, bahkan saat kita terdiam menatap langit. Ini adalah tanda bahwa hati kita sudah terhubung begitu erat dengan Rasulullah, sehingga menyebut namanya menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Nafas adalah tanda kehidupan. Begitu juga sholawat, ia menjadi tanda kehidupan hati. Tanpa nafas, tubuh akan mati. Tanpa sholawat, hati akan kehilangan kesejukan dan arah. Maka, ketika kita membiasakan diri untuk terus bersolawat, kita sebenarnya sedang memastikan hati kita tetap hidup, tetap berdenyut dalam irama cinta yang Allah ridai. Dan hati yang hidup adalah hati yang mampu mencintai, memaafkan, dan memancarkan kebaikan. Tidak semua orang sampai pada tahap ini, karena dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Namun bagi mereka yang telah merasakannya, dunia terasa berbeda. Segala sesuatu tampak lebih jernih, lebih indah, karena dipandang melalui hati yang penuh cahaya. Sholawat yang mengalir dalam nafas menjadi pelindung dari pikiran-pikiran gelap dan bisikan putus asa. Ia membuat kita lebih kuat menghadapi ujian, karena hati kita selalu diisi oleh zikir yang menguatkan. Dan kelak, ketika nafas terakhir itu tiba, alangkah indahnya jika ia keluar bersama sholawat. Sebab nafas terakhir yang diiringi cinta kepada Rasulullah adalah penutup yang paling indah bagi perjalanan hidup di dunia. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan keabadian yang telah lama kita rindukan. Keabadian di bawah cahaya rahmat Allah, bersama mereka yang kita cintai di jalannya. Bab 10. Cahaya yang mengantar pulang. Setiap perjalanan memiliki tujuan akhir, dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari kisah yang kita ukir di hadapan Allah. Perjalanan sholawat adalah perjalanan menuju cahaya, cahaya yang tidak sekadar menyinari jalan, tetapi mengubah hati dan membentuk jiwa. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata, namun ia selalu ada, mengiringi setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, dan setiap keputusan yang kita ambil. Kita memulai perjalanan ini mungkin dengan langkah yang ragu, dengan hati yang penuh luka, atau dengan pikiran yang kacau. Tapi perlahan, sholawat mengubah semua itu. Ia membersihkan debu kesedihan, menghapus noda penyesalan, dan mengganti kekosongan dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga pada akhirnya, kita menyadari bahwa semua yang kita cari sebenarnya ada dalam satu kalimat sederhana yang kita ulang-ulang. Sebuah kalimat yang menghubungkan kita dengan Rasulullah dan melalui beliau dengan Allah. Cahaya sholawat bukan hanya menuntun kita di dunia, tetapi juga akan menjadi teman setia di akhirat. Dalam gelapnya alam kubur, cahaya ini akan bersinar, menenangkan, dan menguatkan. Dalam padatnya hari perhitungan, ia akan menjadi penolong, menghadirkan syafaat dari Rasulullah bagi mereka yang tidak pernah lelah mengucapkannya di dunia. Inilah janji yang membuat setiap lantunan sholawat menjadi investasi yang tak pernah rugi. Dan ketika perjalanan hidup ini mencapai ujungnya, sholawat akan menjadi cahaya yang mengantar kita pulang. Pulang ke tempat yang tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi perpisahan, dan tidak ada lagi rasa takut. Pulang kepada Tuhan yang telah menunggu, dengan senyum kasih sayang yang tak pernah berkurang sejak kita diciptakan. Pulang bersama Rasulullah yang doanya telah mengiringi kita bahkan sebelum kita mengenalnya. Maka biarkan sholawat menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai amalan, tapi sebagai jalan pulang. Karena pada akhirnya, semua yang kita lakukan di dunia ini hanyalah persiapan untuk kembali. Dan jika kita kembali dalam cahaya, maka seluruh perjalanan ini tidak akan sia-sia. Sebab cahaya yang tak terlihat ini pada akhirnya akan mengubah segalanya. Dan disinilah kita berhenti sejenak, bukan karena perjalanan ini telah selesai,
tetapi karena setiap hati membutuhkan waktu untuk meresapi. Sholawat bukan sekadar lantunan, ia adalah jembatan yang tak pernah runtuh, yang menghubungkan bumi dan langit, yang menghubungkan kita dengan kekasih Allah, Rasulullah. Saudaraku, jika selama ini hatimu pernah terasa gelap, maka biarkan sholawat menjadi lentera. Jika langkahmu pernah goyah, biarkan sholawat menjadi tongkat penopang. Dan jika air matamu pernah jatuh tanpa sebab, mungkin itu adalah panggilannya, agar engkau kembali mengingat jalan pulang. Ingatlah, cahaya yang tak terlihat ini akan selalu menemanimu. Di setiap kesunyian, di setiap keramaian, bahkan di saat semua orang meninggalkanmu. Selama sholawat masih bersemayam di bibirmu, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Maka pulanglah dengan cahaya dan hiduplah dengan cahaya. Hingga kelak saat napas terakhir terhembus, ia pun membawa kita pada perjumpaan yang paling indah bersama Rasulullah di sisi Allah yang Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.